Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bida'watihi wa man wala ma ba'du. Puji syukur kepada Allah dengan talafut alhamdulillah. Semoga segala bentuk limpahan rahmat serta nikmatnya yang telah diberikan kepada kita menjadi limpahan nikmat yang barakah, sehingga dengan keberkahan tersebut kita mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tetap kita untuk selalu senantiasa membacakan salawat kepada Nabi Muhammad dengan ungkapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad, karena Allah bersolawat, malaikat bersolawat, makhluk-makhluk lain bersolawat. Sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersolawat, maka diserukan kepada orang-orang yang masih merasa punya iman di dalam hatinya, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hendaknya kita selalu senantiasa mensenandungkan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya ini merupakan bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersolawat dengan mengungkapkan solawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad, dengan harapan semoga kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala beserta syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya coba percepat karena masih ada sholat sunnah nanti, yaitu sholat sunnah gerhana matahari yang insya Allah sebentar lagi akan dilaksanakan. Baik, pada kesempatan kali ini melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang Kitabus Shiyam. Pembahasan sebelumnya kami membahas terkait dengan wate atau jima di siang hari pada bulan Ramadan. Yang selanjutnya, yang kemarin episode yang kedua, membahas terkait dengan orang yang mati lalu mempunyai hutang puasa, dan pembahasan di situ juga kami membahas tentang orang yang tua renta yang kemudian tidak mampu lagi untuk melaksanakan puasa. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan orang hamil dan orang menyusui. Jika kemudian keduanya takut terjadi apa-apa dengan kehamilannya atau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dengan kondisi tubuhnya bagi orang yang hamil ataupun bagi orang yang menyusui. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap merujuk kepada referensi yang sama, yaitu kitab At-Tadhib Matnul Ghaya wa Taqrib mata Nabi Syuja. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hamilu wal murdi'u in khafata ala anfusihima aftarata wa alaihimal qada. Bahwa orang hamil dan orang menyusui itu, jika kemudian mereka takut keduanya, in khafata ala anfusihima, terhadap dirinya, yaitu orang hamil dan orang menyusui, aftarata, maka hendaknya dia melakukan buka, artinya tidak berpuasa. Jika takut terjadi apa-apa yang tidak diinginkan, misalnya yang hamil, misalnya takutnya karena dari dokter, misalnya dokternya Islam, akidahnya baik, lalu menyampaikan kepada ibu-ibu yang hamil itu, ibu jangan puasa terlebih dahulu, karena nanti kalau puasa ini anaknya lemah kondisinya, nanti kalau berpuasa bahaya kondisi bayinya. Maka orang tersebut tidak boleh berpuasa, ya, ikuti apa yang dikatakan oleh dokter. Pun demikian wal murdi'uh, orang yang menyusui, radha'a yardi'uh, menyusui. Makanya di dalam Islam ada namanya mahram bir radha'ah, yaitu mahram karena sebab sesusuan. Jadi misalnya kalau ada orang menyusui, dari dokter juga tidak dikasih untuk berpuasa. Misalnya dari dokter dikatakan jangan berpuasa terlebih dahulu karena vitamin ibu kurang, nanti berefek kepada anak yang disusuinya. Nah, misalnya ibu tersebut tidak menyusui anaknya karena ada sebagian bayi yang tidak mau menyusu terhadap ibunya.
Akhirnya dikasih susu-susu lain. Susu entah apa mereknya, terserah. Yang intinya ada sebagian bayi yang kemudian tidak menyusu terhadap ibunya. Nah, hal tersebut tidak masuk ke konteks ini. Tidak masuk ke wal murdi'u di sini. Jadi ini khusus kepada ibu hamil dan ibu yang menyusui. Seperti itu. Aftarata, maka hendaknya dia berbuka, artinya tidak berpuasa. Wa alaihimal qadha, dan wajib bagi keduanya, orang hamil dan orang menyusui tersebut, yaitu mengganti terhadap puasanya tersebut yang ditinggali. Misalnya yang hamil nih, selama kehamilannya nggak puasa selama 7 hari, maka harus diqadha selama 7 hari. Pun demikian dengan orang ibu yang menyusui ini. Misalnya punya hutang 3 hari, maka harus menggantinya, mengqadhanya. Qadha itu artinya ganti. Mengqadhanya sebanyak 3 hari. Jadi sejauh mana dia meninggalkan puasa, maka di situ qadhanya harus disamakan dengan puasa yang diganti, ya, yang ditinggalkan. Wa in khafata ala auladihi ma aftarata wa alaihimal qadha. Dan kalaulah mereka kemudian keduanya itu takut terjadi apa-apa terhadap auladihima, terhadap bayinya, terhadap anak kedua mereka, ibu hamil dan ibu menyusui, maka aftarata wa alaihimal qadha, maka hendaknya dia tidak berpuasa, ya. Dan wajib baginya wa alaihimal qadha, dan wajib baginya untuk mengganti puasa yang ditinggalkan tersebut. Misalnya tidak mau mengganti, maka di sini ada kafarah namanya. Wal kafaratu, adapun sanksi dan dendanya, ya, maka an kulli yaumin muddun, sama dengan konteks sebelumnya. Bagi orang yang bagi orang yang mati dan orang tua renta, an kulli yaumin muddun juga di sini. An kulli yaumin muddun, setiap 1 hari 1 mud. Ya, takaran mud sudah saya terangkan dan sudah dibahas, insya Allah cukup rinci dan mudah untuk dipahami. Silahkan kalau mungkin yang ketinggalan bisa tengok di episode-episode sebelumnya. Terutamanya di bab pembahasan zakat, takaran zakat, kami juga membahas tentang 1 mud. Wa huwa ritrun wa thuluthun bil iraq. Ya. Takaran mud ini rujukannya, tapi kalau mud yang gampangnya seperti ini. Jadi 1 mud itu kan kemarin sudah saya terangkan, 1 takaran seperti ini, ya, mengambil beras atau makanan pokok bagi, ya, menggunakan tangan orang dewasa. Jadi misalnya ada orang yang hamil dan orang yang menyusui, dari dokter tidak dikasih berpuasa, tidak diizinkan, disampaikan oleh dokter tidak boleh berpuasa. Kalau berpuasa akan terjadi hal-hal kemudaratan terhadap kehamilannya ataupun terhadap anaknya bagi yang menyusui. Maka hal tersebut kita harus mengikuti apa yang dikatakan dokter. Tapi kalau di dalam konteks Islam, di dalam fikih, kalau dikaji secara mendalam, kalau ini dokternya mesti diteliti, ya, Islamkah atau tidak, bagaimana akidahnya, bagaimana keislamannya, itu perlu diteliti sih sebetulnya. Tapi kalau konteks yang ada di sekitar kita, khusus yang ada di daerah-daerah Indonesia, insya Allah tidak. Tetap dokter akan mengatakan sesuai terhadap apa yang kondisi yang dialami oleh orang-orang itu. Jadi sebetulnya kalau dikaji secara mendalam, di sini dokternya mesti diteliti siapa yang menyampaikan dokternya dalam konteks fikih. Takut dokternya fasik ataupun yang lainnya. Tapi insya Allah kalau di sini tidak terkait dengan penyampaian dokter, nggak perlu diteliti kembali, karena insya Allah dokternya sudah Islam dan insya Allah tidak fasik, ya, atau tidak munafik, akan menyampaikan apa adanya sesuai dengan kondisi-kondisi ibu orang yang hamil dan menyusui tersebut. Baik, itu yang dapat saya sampaikan karena pembahasannya nggak terlalu panjang dan nggak terlalu lebar, sederhana terkait dengan pembahasan kali ini. Jika kemudian ada permasalahan atau ada ketidaksamaan terhadap apa yang saya terangkan dan saya sampaikan ini, mari kita selesaikan dengan forum diskusi. Sering saya sampaikan, karena saya tidak merasa menjadi orang yang paling benar. Saya adalah makhluk yang belajar. Saya kemarin dan status saya masih pelajar, mahasiswa.
Jika kemudian muncul perbedaan-perbedaan atau ketidaksamaan terhadap apa yang saya terangkan, mari kita selesaikan dengan cara forum diskusi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sesuai dengan apa yang saya ketahui dan yang saya baca serta yang saya pelajari. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Ini yang saya sampaikan. Saya menyampaikan sih sebetulnya banyak terkait dengan apa yang saya sampaikan, tapi terkait Kitabus Siyam ini sudah saya cukupkan ketiga episode ini. Karena mungkin pembahasan-pembahasan yang selanjutnya itu bukan tidak penting, tapi kurang menyentuh kepada masyarakat kita. Artinya yang saya bahas ini adalah hal-hal yang urgent dan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait keterangan tentang Kitabus Siyam pada kesempatan kali ini. Semoga barokah dan bermanfaat. Saya Abdul Rahman, pamit undur diri. Jika ada kesalahan mutlak datangnya dari saya pribadi, Abdul Rahman bin Islam, makhluk Allah yang dhaif, Al-Bagir Abdul Rahman, dan kemudian jika ada kebenaran mutlak petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.